نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. Semuanya on cam ya. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together inshallah. Now I found myself feeling so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you, for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart.
like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way.
Dek, apakah suara saya sampun terdengar? Sudah Bu Ama, sudah terdengar dengan baik. Terima kasih, Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk memulai, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Suhadini Nurhayati MPD selaku tim pengembang SMP Insan Amanah, yang kami hormati Ibu Sri Enda Pucini Group SSI selaku Kepala SMP Insan Amanah dan Wali kelas 9 yang hadir dalam Zoom kali ini, serta yang kami banggakan Ayah Bunda dari Ananda kelas 9 SMP Insan Amanah tahun pelajaran 2024-2025. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam rangka sosialisasi kegiatan dan ujian kelas 9. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Bu Ama selaku pembawa acara yang pada hari ini akan eh, memandu jalannya acara, izinkan untuk menyampaikan susunan acara. Tapi sebelum itu, kami sampaikan takobalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin, karena suasananya masih bulan Syawal, nggih. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali ada kesalahan atau kurangnya layanan dari kami selama ini, kami mohon maaf. Dan semoga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan serta Syawal di tahun depan dengan suasana yang baru tentunya, yaitu Ananda sudah ada di jenjang SMA. Ngaten. Oke, baiklah. Izinkan saya kembali untuk menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama akan dilaksanakan pembukaan, berikutnya akan ada sambutan dari tim pengembang SMP Insan Amanah, dilanjutkan dengan pemaparan agenda, lalu ada tanya jawab juga, dan diakhiri dengan penutup. Baik Ayah Bunda, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan nanti tidak ada kendala yang terjadi. Berikutnya memasuki acara yang kedua yakni sambutan dari tim pengembang SMP Insan Amanah. Langsung saja kepada Ibu Dr. Suhadini Nurhayati MPD, kami silakan. Oke. Baik Bu Ama, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Endah selaku Kepala SMP Insan Amanah beserta seluruh jajaran pimpinan yang hari ini hadir serta Wali kelas 9, dan yang sangat saya banggakan, saya hormati seluruh orang tua kelas 9 yang alhamdulillah bisa hadir lewat pertemuan virtual ini. Takoballahu minna wa minkum, takobal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili dari pihak yayasan, mohon maaf atas segala khilaf dan salah yang telah kami lakukan selama ini. Semoga amalan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan dipertemukan lagi pada Ramadan tahun berikutnya. Mohon doanya juga karena kemarin istri dari Pak Yahya, salah satu pengurus dan pendiri Yayasan Pendidikan Insan Amanah, telah meninggal dunia. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau dan mohon doanya agar beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sejatinya hari ini kami ingin mengundang panjenengan secara tatap muka, tapi karena hari ini adalah awal-awal masuk eh, setelah Lebaran, pastinya Bapak Ibu sudah banyak kegiatan. Maka kami harus tahu diri itu. Nanti kalau kami undang kasihan karena sedang repot-repotnya ini pasti dengan segala macam tugas dan lain sebagainya sesuai dengan profesi masing-masing. Maka kami memutuskan untuk mengundang panjenengan lewat Zoom dulu. Insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan mengundang panjenengan lewat tatap muka.
Semoga keadaan panjenengan semuanya sehat selalu dan kita selalu mendapat ridhonya. Pada hari ini eh, SMP Insan Amanah melalui Bu Enda nanti akan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan program dan juga agenda kelas 9. Alhamdulillah Bapak Ibu, eh, anak-anak di kelas 9 ini 56 anak selama proses semester 1 dan semester 2 ini sudah masuk ke bulan April ya Bapak Ibu, tinggal menghitung hari saja anak-anak ini akan sudah selesai. Kelas 9 berada di penghujung dari jenjang pendidikan di SMP. Kalau SMP rasanya begitu cepat ya Bapak Ibu, kalau SD itu butuh 6 tahun, sedangkan kalau di SMP itu 3 tahun sudah selesai, sudah lulus. Kemarin pada saat Ramadan, kami sengaja mengundang para alumni, mulai dari angkatan pertama, kedua, dan kami banyak mendapatkan informasi dari anak-anak dan informasi yang bagus nih Bapak Ibu ya. Ternyata mereka selama berada di jenjang pendidikan atas ya, ada yang di SMA, ada yang di SMK, ada juga yang di Madrasah Aliyah, ada juga yang mondok, semuanya membawa cerita-cerita yang baik Bapak Ibu. Semua membawa cerita-cerita yang patut untuk diteladani oleh adik-adiknya. Jadi kemarin kita mencoba untuk sharing juga antara mereka, para alumni dengan adik-adiknya. Dan saya pun juga mendengar kabar dari beberapa kepala sekolah yang kebetulan anak-anak saya atau lulusan SMP Insan Amanah berada di tempat tersebut. Dan saya mendengar kabar-kabar yang baik. Beberapa anak justru menjadi leader, menjadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Dan malah sudah menghasilkan beberapa hasil karya penelitian. Bahkan sudah ada yang pada pertukaran pelajar juga Bapak Ibu. Ini sesuatu yang membanggakan bahwa di tangan Bapak Ibu, orang tua yang hebat, anak-anak kita ini alumni SMP Insan Amanah, walaupun sudah lulus dari SMP Insan Amanah, ternyata masih melanjutkan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan passion mereka, bakat mereka, sampai pada jenjang lokal, global, semoga nanti bisa internasional. Gitu. Dan 56 anak untuk tahun ini insya Allah akan menghadapi beberapa asesmen akhir Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kelas 6, kelas 9, kelas 12, yang pasti asesmennya pasti akan bertambah. Dan pasti tidak akan sama dengan kelas-kelas yang lain. Pasti akan mendahului. Dan kemarin juga sudah dilakukan untuk ujian praktik juga. Kemudian segera akan dilakukan SAT, segera akan dilakukan ujian sekolah juga. Yang semua secara mandiri dilakukan oleh sekolah semua. Jadi alhamdulillah di SMP ini sampai saat ini belum turun perdirjen ataupun surat edaran tentang ujian nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah belum ada, sehingga semuanya masih menjadi hak prerogatif sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah. Walaupun kami melaksanakannya juga harus secara sportif dan juga proporsional, sesuai dengan target dan tingkat ketuntasan materi. Maka untuk menuju ke ujian sekolah, SMP Insan Amanah juga sudah mempersiapkan diri sebelumnya dengan adanya pendalaman materi, dengan adanya tryout yang kita lakukan sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Dan pada akhirnya nanti seluruh materi yang sudah diberikan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran akan diuji, ya, akan diuji dan dilihat hasilnya seperti apa. Nanti Bu Enda juga akan menyampaikan, karena kemarin saya juga sudah melihat laporan-laporan dari nilai anak-anak, ya. Apakah hanya nilai saja yang harus kita hargai? Tidak, tapi justru pada prosesnya. Alhamdulillah anak-anak kelas 9 sudah berproses dengan cukup baik dari sisi eh, pembelajaran, ya, wawasan keilmuan, dan ada perkembangan dari sisi kognitif juga. Dari sisi afektif juga saya melihat sudah mulai ada perkembangan, attitude mereka semakin tawadhu gitu nggih, kepada gurunya, kepada yang lebih tua, dan juga ngayomi kepada adik-adiknya. Waktu demikian berlalu begitu cepat sehingga mereka berproses hingga saat ini mereka menuju masa pradewasa, ya, mana mau menuju ke usia 17 tahun, dan otomatis proses berpikir mereka, tingkah laku mereka, perilaku mereka juga insya Allah semakin menjadi baik. Dan Bapak Ibu, di Insan Amanah ini nanti mohon dipahami bahwa
pada proses kegiatan apapun, asesmen apapun, ujian apapun, saya meminta kepada Bu Enda dan jajarannya untuk tetap tidak meninggalkan sholat duha dan juga mengaji. Jadi, insya Allah nanti dalam jadwal-jadwal yang Bapak Ibu terima, untuk kegiatan sholat duha tetap, untuk kegiatan mengaji tetap. Saya pikir kegiatan sholat duha dan mengaji di pagi hari, selain untuk mendapatkan ridho dari Allah, semoga juga bisa membuka pikiran anak-anak menjadi lebih jernih ya, menjadi lebih mudah untuk mengerjakan segala sesuatu jika diawali dengan bacaan Al-Quran. Jadi kami mohon maaf jika mungkin nanti Bapak Ibu melihat jadwal dan ini kok masih ada mengaji, masih ada ini dan sebagainya. Ya. Itu adalah sebagai bagian rangkaian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak. Dan kebetulan semua ujian yang dilaksanakan itu menjadi tugas dari sekolah, mulai dari menyusun, mengolah nilai, kemudian melakukan pengelolaan sampai mengakumulasi, sampai menjadi nilai ijazah, kemudian eh, apa namanya memberikan anak-anak pembahasan dan sebagainya itu menjadi hak dari sekolah. Maka jadwal pun juga tidak diatur secara eh, aturan gitu ya, misalkan harus jam sekian gitu ujiannya, itu tidak, tapi diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Maka kami mengatur jadwal itu agar pada pagi hari antara jam setengah 7 sampai jam 8 itu masih ada sholat duha dan masih ada mengaji, sehingga nanti anak-anak insya Allah akan pulang jam 2 nih, selama waktu ujian tersebut. Dan Bapak Ibu, anak-anak ini berapa sudah ada yang diterima ya di sekolah-sekolah tertentu, beberapa belum, masih berjuang gitu nggih, pada bulan Juni nanti. Karena untuk sistem penerimaan siswa sudah muncul, sudah terbit, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Enda, dan mungkin nanti juga insya Allah kalau sudah mendekati bulan Juni nanti kami akan mengundang pengawas untuk bisa memberikan wawasan kepada Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, bahwa kali ini ujian itu tidak menentukan lulus atau tidaknya nih, untuk anak-anak SMP. Insya Allah semuanya akan lulus karena anak-anak ini masih ada dalam jenjang pendidikan dasar. Namun hal-hal semacam ini ada dua perspektif ya. Yang satu mungkin alhamdulillah mungkin anak-anak bisa eh, melaksanakan ujian dengan tenang, tidak takut, was-was dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kompetisi anak-anak ini, jiwa kompetitif anak-anak ini menjadi lemah Bapak Ibu, karena dia menganggap bahwa aku udah dapat sekolah, mungkin seperti itu, atau ini nggak menentukan lulus dan tidak, aku pasti akan lulus dan sebagainya. Nah, itu masih ada beberapa yang muncul seperti itu. Maka kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk bisa membersamai anak-anak dan memberikan penguatan gitu ya kepada anak-anak, memberikan motivasi bahwa ujian ini nanti akan berimbas juga, akan berefek juga kepada hasilnya, yaitu nilai-nilai mereka yang ada pada ijazah juga. Jadi jangan sampai anak-anak kita kemudian mempunyai pikiran bahwa sudahlah, yang penting jalan aja lah gitu ya, nggak perlu belajar terlalu keras atau apa gitu ya. Jangan sampai nanti punya pikiran seperti itu. Nah, itu yang kami khawatirkan. Kami dari pihak sekolah juga sudah mewanti-wanti juga, memberikan nasihat juga kepada anak-anak sekaligus memberikan motivasi. Nah, kami butuh dukungan juga dari Bapak Ibu untuk bisa memotivasi anak-anak ini. Dan memang kalau untuk anak-anak kelas 9 ini penggunaan gawai tampaknya sudah menjadi barang yang tidak bisa dipisahkan gitu Bapak Ibunya dari anak-anak. Mending nggak makan gitu daripada nggak pegang gawai gitu ya. Maka saya pun juga menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa memegang apa ya, membuat komitmen lah dengan anak-anak untuk bisa lebih bijak ya menyikapinya gitu ya. Karena kami melihat di anak-anak ini, mohon maaf karena memang usianya juga sudah ada yang 14 dan 15 gitu nggih. Maka eh, apa ya, feeling mereka terhadap lawan jenis itu sudah mulai ada gitu nggih. Nah, yang kami sebetulnya secara fitrah sih itu sesuatu yang normal gitu ya Bapak Ibu, tetapi yang kami takutkan adalah ketika hubungan-hubungan tersebut menjadi sangat serius sekali di anak-anak, dan tampaknya eh, dari hasil laporan sebagian besar sudah mulai mengganggu proses mereka Bapak Ibu nggih. Jadi ketika mereka ada
mungkin selisih paham gitu dan sebagainya dengan temannya tersebut ya, yang mungkin dia suka atau apa gitu ya, itu akhirnya menjadikan anak-anak bad mood Bapak Ibu. Nah, mental mereka agak terganggu gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi tantangan untuk kita semua. Kalau di sekolah mungkin kami masih bisa memberikan imbauan, tapi kalau sudah di rumah memang menjadi hak panjenengan untuk bisa mengawal anak-anak dalam pemakaian gawai ini Bapak Ibu, terutama dalam hubungan mereka dengan sesama lawan jenis itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Alhamdulillah kami terus berproses dan mohon doakan kami semuanya tetap sehat selalu untuk bisa mengawal anak-anak. Dan nanti Bapak Ibu jika seandainya pada proses kelas 9 ini nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan menghadapi anak-anak atau apapun itu keluhan-keluhan yang lain, Bapak Ibu boleh ke sekolah, boleh menghadap ke wali kelas atau ke Bu Enda ataupun mungkin juga dengan saya nanti. Silahkan ya Bapak Ibu. Yang jelas mari kita lakukan bersama-sama, mari kita bersinergi untuk kemaslahatan bersama terutama untuk anak-anak kita. Semoga apa yang sudah menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkan generasi yang unggul memang betul-betul bisa terlaksana. Itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih pada Bu Enda dan juga jajaran. Salam untuk panjenengan dari Yayasan Pengurus Yayasan Pendidikan Insan Amanah. Itu mungkin dari saya dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Berikutnya, kita masuk ke kegiatan pemaparan agenda yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Enda Pujiningrum SSI. Kami silakan. Terima kasih Bu Ama atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Dini yang sudah memberikan motivasi kepada kami semuanya. Semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jadi, sampun terdengar Bu Enda. Terima kasih Bu Ama. Kepada yang terhormat tim pengembang SMP Insan Amanah, Ibu Dr. Suadni Nurhayati MPD, kepada yang terhormat seluruh pimpinan SMP Insan Amanah, dan seluruh orang tua siswa kelas 9 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita semuanya bisa berkumpul pada kegiatan sosialisasi ujian kelas 9 dan kegiatan kelas 9 tanggal 11 April 2025 dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia tentunya. Sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Sebelumnya, saya atas nama pribadi ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada ayah bunda semuanya, bapak ibu semuanya yang telah berkenan hadir hari ini untuk mengikuti pemaparan kegiatan kelas 9. Semoga sehat selalu Bapak Ibu, selalu bersemangat dan diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak siswa kelas 9 kebanggaan kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Dini selaku tim pengembang SMP Insan Amanah. Insya Allah hari ini saya akan memaparkan informasi terkait agenda siswa kelas 9 mulai bulan April ini sampai dengan bulan Juni, kemudian informasi-informasi tentang PPDB, SMA Negeri, dan SMK Negeri. Insya Allah seperti apa yang disampaikan Bu Dini, kita nanti pada saat kelulusan atau menjelang kelulusan akan mengundang pengawas untuk menyampaikan informasi-informasi terkini tentang sistem penerimaan siswa baru atau SPMB murid baru yang tahun ini ada beberapa
perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah dari pihak sekolah akan mengawal penuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke SMA negeri, SMK negeri, eh, monggo untuk bisa eh, tanya atau mungkin arahan bisa ke sekolah atau ke wali kelas. Nih, mohon izin untuk share screen Bu Ama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa agenda akademik kelas 9 kita awali di bulan Januari kemarin. Anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran semester genap, pendalaman materi, dan sudah kita laksanakan pelaksanaan ujian praktik tanggal 3 sampai 7 Februari. Kemudian anak-anak juga sudah mengikuti kegiatan Tadabbur Alam tanggal 11 sampai dengan 14 Februari. Anak-anak juga sudah mengikuti kegiatan tryout ketiga tanggal 17 sampai 24 Februari. Dan insya Allah untuk pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun ini akan kita mulai tanggal 14 April, 14, 15, 16, 17, 18 April 2025. Kemudian tryout keempat dilaksanakan tanggal 21 sampai 25 April dan doa bersama tanggal 2 Mei 2025. Kemudian untuk pelaksanaan ujian sekolah tulis akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 9 Mei, kemudian dilanjutkan tanggal 14 Mei. Karena ada beberapa tanggal merah di tanggal 12-13 itu Bapak Ibu, sehingga jedanya cukup lama dan diakhiri tanggal 14 Mei. Kemudian di semester ini anak kelas 9 masih punya satu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 19 sampai dengan 23 Mei. Dan anak-anak akan mengikuti kegiatan foto ijazah tanggal 20 Mei 2025. Di akhir kelas 9 ini anak-anak juga masih ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan magang vokasi yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 30 Mei 2025. Dan insya Allah tahun ini pengumuman kelulusan akan dilaksanakan tanggal 2 Juni 2025 seperti tahun kemarin dan beberapa tahun sebelumnya dilaksanakan di sekolah. Dan untuk kegiatan Purnawiyata 3 akan dilaksanakan 14 Juni 2025. Untuk sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SMA atau SMK Jawa Timur, ini berdasarkan Juknis, informasi sosialisasi dimulai tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 5 Juli untuk informasi penerimaannya. Insya Allah nanti untuk detailnya akan kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan bahwa berdasarkan rata-rata sekolah capaian anak-anak kita, siswa kelas 9 yang berjumlah 56, sampai dengan semester 5 kemarin telah mencapai nilai-nilai sebagai berikut. Anak-anak ini untuk nilai PAI rata-rata dari 56 siswa itu 91, kemudian pendidikan Pancasila 92, bahasa Indonesia 93, matematika 91, IPA 91, IPS 91, bahasa Inggris 94, seni rupa 92, PJOK 92, IT atau informatika 93, bahasa Jawa 91, fikih 90, Quran hadis 91, bahasa Arab 89. Sehingga rata-rata capaian nilai siswa sampai dengan semester 5 kemarin adalah 92. Baik Bapak Ibu, ini kami sampaikan edaran yang sudah kami bagikan kepada anak-anak, yaitu pemberitahuan kegiatan sumatif akhir tahun kelas 9 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Senin pekan depan, karena hari Jumat tanggal 18 April itu ada libur nasional. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa selama SAT minggu depan, anak-anak ini masuk mulai pukul 6.45 sampai dengan pukul 14. Anak-anak akan mengikuti kegiatan
mulai dari sholat duha, kemudian mengaji Al-Quran metode UMI, dan kegiatan SAT, beberapa mata pelajaran, dan kemudian ada kegiatan makan siang, kemudian ada kegiatan sholat duhur berjamaah, dan untuk kepulangan penjemputannya pukul 14, mulai hari Senin sampai dengan Kamis, kemudian hari Senin lagi anak-anak pulang pukul 14. Selama kegiatan SAT, siswa masuk dan pulang sesuai dengan jadwal. Untuk kegiatan sholat duha dan mengaji Al-Quran tetap dilaksanakan, sedangkan kegiatan vokasi, kegiatan ekstrakurikuler masih libur. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya agar pelaksanaan SAT berjalan dengan lancar, anak-anak sehat semuanya, semangat dalam belajar, dan menghasilkan nilai yang optimal. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa untuk tryout yang terakhir, anak-anak akan mengikuti kegiatan tryout tersebut pada tanggal 21 April sampai dengan 25 April. Insya Allah nanti untuk selama kegiatan tryout, anak-anak akan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian akan tetap mengikuti kegiatan vokasi, dan kegiatan ekstrakurikuler juga sudah aktif. Jadi nanti untuk kegiatan tryout ini akan terjadwal khusus Bapak Ibu. Anak-anak juga tetap akan mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga untuk jadwal kepulangannya tetap pukul 15.30 setelah anak-anak mengikuti kegiatan sholat asar berjamaah di sekolah. Untuk jadwal tryout-nya sudah kami susun Bapak Ibu. Untuk hari Senin tanggal 21 April itu Bahasa Indonesia dan PAI dan Budi Pekerti. Kemudian hari Selasa 22 April Matematika dan Pendidikan Pancasila. Kemudian Rabu 23 April Bahasa Inggris, Bahasa Jawa dan Seni Rupa. Kemudian Kamis 24 April 2025 IPA dan PJOK, dan Jumat 25 April IPS dan Informatika. Dan ini Bapak Ibu kami sampaikan juga jadwal pelaksanaan ujian sekolah tulis yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025. Tanggal 5 Mei 2025. Kemudian untuk jadwalnya perlu kami sampaikan bahwa di hari Senin tanggal 5 Mei anak-anak akan mengikuti ujian tulis, ujian akhir sekolah tulis dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI. Untuk durasi per mata pelajaran adalah 120 menit dan jumlah butir soalnya masing-masing mata pelajaran adalah 50 butir. Kemudian di hari Selasa 6 Mei IPA dan Pendidikan Pancasila untuk durasinya sama masing-masing 120 menit, sedangkan jumlah butir soalnya untuk IPA 40 butir dan Pendidikan Pancasila 50 butir. Untuk hari Rabu, itu mata pelajaran Bahasa Inggris dan Seni Rupa masing-masing durasinya 120 menit, untuk jumlah butir soalnya masing-masing 50 butir soal. Untuk hari Kamis, mata pelajarannya IPS dan PJOK, kemudian durasinya 120 menit, jumlah soalnya masing-masing 50 butir soal. Kemudian hari Jumat tanggal 9 Mei, mata pelajaran Matematika, durasinya 120 menit, kemudian jumlah soal 40 butir. Dan terakhir di hari Rabu, 14 Mei 2025, mata pelajaran yang diujikan adalah Informatika dan Bahasa Jawa. Untuk durasinya sama Bapak Ibu 120 menit dan jumlah butir soalnya 50 butir soal. Bapak Ibu nanti di setiap hari selama anak-anak mengikuti ujian tulis, ujian akhir tulis ini, anak-anak akan mendapatkan penguatan materi Bapak Ibu untuk mata pelajaran yang akan diujikan di hari esoknya. Jadi untuk anak-anak jadwal kepulangannya sekitar jam 1 atau setengah 2. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa seluruh siswa kelas 9 telah mengikuti kegiatan pembelajaran mengaji Al-Quran metode UMI selama 3 tahun bersekolah di SMP Insan Amanah mulai kelas 7, 8, dan kelas 9. Di penghujung kelas 9 ini anak-anak juga akan mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran akhir menjelang anak-anak lulus ini
dimulai dari penjaringan. Jadi anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran mengaji Al-Quran metode Umi, ini kami jaring melalui kegiatan sebelum Pramunakosah tanggal 22 Februari 2025 yang lalu. Kemudian anak-anak juga sudah mengikuti kegiatan Pramunakosah tanggal 15 Maret 2025 dan insya Allah akan mengikuti kegiatan Munakosah tanggal 26 April 2025. Dalam kegiatan Munakosah nanti, khusus anak kelas 9 yang belum mencapai target ketuntasan akan mengikuti program pencapaian Bapak Ibu. Jadi program pencapaian ini adalah ujian akhir sebelum anak-anak lulus. Nanti di akhir pencapaian ini ada surat keterangan khusus yang disampaikan bahwa Ananda ini di tahap akhir mengajinya sampai di mana. Jadi untuk anak-anak yang kemarin masih di capaian di tahfiz juz 30 juga akan kami ujikan. Kemudian ada pencapaian di tahfiz juz 29, juz 28, juz 1 atau juz 2 yang belum tuntas tapi memang sudah selesai untuk hafalannya sampai di tingkat tersebut akan tetap kami ujikan. Kemudian untuk imtihan insya Allah akan dilaksanakan setelah ujian sekolah tulis tanggal 24 Mei 2025. Bismillah, mohon doanya Bapak Ibu, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran, yang bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk laporan sementara Bapak Ibu, anak-anak kita dari 56 anak ini yang lulus munakosah tartil, tahfidz, dan terjuman, kemudian yang menuju munakosah, yang tadinya saya sampaikan ada beberapa yang mungkin targetnya di pencapaian dan belum tuntas, dan yang belum tuntas satu, tapi masih tetap akan kita berikan layanan yang intensif supaya anak-anak yang belum tuntas ini bisa masuk ke capaian-capaian yang memang sesuai dengan target individu. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa setelah kelulusan yang insya Allah dilaksanakan tanggal 2 Juni 2025, sekolah akan melaksanakan Purnawiyata 3 yaitu pada tanggal 14 Juni 2025. Nanti untuk tempatnya serta undangannya akan kami sampaikan secara khusus Bapak Ibu, insya Allah akan ada edaran tersendiri. Bapak Ibu, khusus untuk siswa putri kelas 9 nanti akan kita berikan bahan kain untuk digunakan sebagai seragam Purnawiyata. Insya Allah nanti akan kami berikan edaran tentang modelnya dari kain yang sudah kami berikan. Sedangkan untuk anak putra nanti akan mendapatkan kemeja dan dasi dari sekolah sebagai seragam pada saat pelaksanaan kegiatan Purnawiyata. Mohon izin menyampaikan juga bahwa Ananda nanti setelah ujian sekolah dan imtihan selesai akan mengikuti serangkaian latihan-latihan untuk persiapan kegiatan Purnawiyata 3 ini. Dan nanti edaran akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah seperti apa yang disampaikan Bu Dini tadi, 12 dari siswa kita sudah mendapatkan sekolah di beberapa SMA, SMK, Madrasah Aliyah, maupun pondok pesantren Bapak Ibu. Semoga studi lanjutnya nanti lancar untuk Ananda ini, selamat, dan semoga lebih bisa berprestasi di jenjang sekolah berikutnya. Kami juga menyampaikan terus doa yang terbaik bagi siswa-siswa yang belum diterima atau belum mendapatkan sekolah, semoga bisa diterima sesuai dengan sekolah-sekolah apa yang dicita-citakan. Baik Bapak Ibu, berikut akan kami sampaikan informasi seputar sistem penerimaan murid baru di tahun pelajaran 2025-2026. Insya Allah tidak akan saya sampaikan semuanya Bapak Ibu nggih. Nanti akan kami share di grup kelas masing-masing karena ada 72 slide. Jadi nanti akan saya sampaikan slide-slide penting yang perlu jenengan ketahui. Nanti kalau misalnya ada informasi yang perlu penjelasan secara rinci, monggo bisa ditanyakan ke wali kelas atau bisa ditanyakan kepada saya. Sudah terlihat ya Bu Ama ya? Baik Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya
istilah dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ini namanya berubah nggih Bapak Ibu, namanya Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Nah, untuk SPMB jenjang SMA negeri, SMK negeri itu di bawah langsung Provinsi Jawa Timur, jadi bukan dari Dikbud atau Kemendikbud Kota Malang. Jadi langsung dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk landasannya yaitu berupa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan tentang beberapa perubahan istilah supaya Bapak Ibu tidak bingung atau mungkin nanti mencari-cari informasi tentang istilah-istilah baru PPDB yang dulunya dan sekarang SPMB. Nah, ini yang pertama, penerimaan peserta didik baru dulu disebut sebagai PPDB diganti dengan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan siswa atau putra-putrinya dengan menggunakan sistem zonasi, sekarang zonasi diganti dengan istilah domisili. Kemudian kalau dulu zona diganti dengan wilayah penerimaan murid baru, namanya rayon. Kemudian untuk perpindahan tugas diganti dengan mutasi tugas. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mengikuti anak-anak mengikuti perpindahan tugas dari orang tua, namanya sekarang adalah mutasi tugas. Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan tentang perubahan kuota jalur SPMB. Nah, ini perubahan kuota jalurnya, Bapak Ibu. Jadi di jalur SMA, kita fokus di SMA, karena anak-anak ini sudah jenjangnya sudah SMP. PPDB kemarin domisili itu atau jalur zonasi untuk kuotanya minimal 50%. Nah, sekarang dikurangi Bapak Ibu menjadi minimal 30%. Kemudian untuk jalur afirmasi itu minimal 15%. Dan SPMB sekarang minimal 30%. Jadi ini diperbanyak nggih. Untuk jalur afirmasi ini meliputi jalur peserta didik ini ya jalur disabilitas, kemudian jalur kurang mampu, kemudian jalur mutasi. Nah, itu masuk di afirmasi. Kemudian jalur prestasi kalau tahun kemarin itu menunggu sisa kuota, nah sekarang sudah dibatasi minimal 30%. Sedangkan untuk mutasi ini maksimal 5% dan di SPMB sekarang tetap berarti 5%. Nah, ini untuk perubahan daya tampung SMA SPMB Jawa Timur tahun 2025. Ini jalur afirmasi 15% menjadi 30% yang terbagi atas. Ini pembagiannya, Bapak Ibu. Ada afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, afirmasi disabilitas, afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian jalur mutasi orang tua, kemudian jalur prestasi hasil lomba 5% terbagi atas prestasi non-akademik 3% dan prestasi akademik 2%. Jadi ini perubahan daya tampung untuk tahun 2025. Jadi ada jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi hasil lomba, kemudian masih dilanjutkan lagi jalur nilai prestasi akademik. Nanti yang Ananda ini masuk SMA negeri atau SMK negeri yang menggunakan jalur rapot. Jadi namanya jalur nilai prestasi akademik 25%. Nah, yang terakhir adalah jalur domisili 50% menjadi 35%, terbagi atas domisili reguler 30%, ini menjadi 20%, dan domisili sebaran 20% menjadi 15%. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya jalur prestasi maupun jalur domisili, mungkin sudah bisa memiliki gambaran, oh ini nanti anak saya berdasarkan penjelasan hari ini bisa masuk jalur prestasi maupun jalur domisili. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu, ini secara detailnya saja nanti akan kami share Bapak Ibu, jadi nanti ada hal-hal yang penting saja. Kemudian Bapak Ibu akan kami jelaskan tentang tahap-tahap persiapan PPDB SMA negeri nggih. Saya langsung ke jadwalnya saja. Nah, ini Bapak Ibu, untuk persyaratan SPMB 2025, karena anak-anak ini adalah
fresh graduate ya, otomatis anak-anak ini sudah masuk dalam persyaratan SPMB 2025. Antara lain memiliki akte kelahiran dan anak-anak ini maksimal usianya 15 tahun Bapak Ibu ya, nggak mungkin 21 tahun. Terus kemudian anak-anak juga akan menerima ijazah Bapak Ibu, surat keterangan lulus dan surat keterangan kelas 9 nanti akan kami sediakan. Kemudian ini untuk lulusan SMP yang sederajat Bapak Ibu. Jadi selain lulusan SMP yang fresh graduate juga menerima lulusan SMP yang sederajat. Nah, ini untuk Ananda yang ingin mendaftarkan ini ya jalur domisili. Kartu keluarganya ada catatan ya. Calon baru, murid baru satuan pendidikan SMA atau SMA wajib terdaftar dalam kartu keluarga KK baik pada wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon, atau wilayah luar rayon yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Timur atau kabupaten kota. Insya Allah jenengan juga sudah punya KK semuanya. Kemudian nama orang tua insya Allah juga sudah sesuai. Insya Allah kemarin sudah kami konfirmasikan ke orang tua. Kemudian ini ya, insya Allah ini sudah tidak ada masalah untuk kartu keluarga. Oke. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk Ananda yang ingin mendaftar jalur domisili, mohon paling tidak ini diperhatikan ya, bahwa perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi. Jadi kalau bisa, kalau memang mau mendaftar jalur domisili, minimal 1 tahun sudah menetap di tempat atau di KK yang baru. Kemudian ini masih tentang KK, nih Bapak Ibu, tidak saya bahas. Kemudian ini masih persyaratan SPMB yang jalur disabilitas, khusus untuk SMK negeri, itu memang ada beberapa jurusan yang mengharuskan ada persyaratan khusus nih Bapak Ibu, tapi biasanya tidak banyak jurusan yang melibatkan ini apa syarat-syarat tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang akan perlu saya sampaikan tentang pengumuman pendaftaran SPMB murid baru. Yang pertama, untuk sosialisasi penerimaan murid baru ini dilakukan secara terbuka Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti untuk pengumuman resminya paling lambat minggu ke-1 bulan Mei tahun 2025. Nanti akan kami share aplikasinya, kemudian akan kami pandu bagaimana Bapak Ibu mengisi aplikasi tersebut. Sampai saat ini aplikasi masih belum ada Bapak Ibu, jadi belum bisa kami informasikan. Kemudian pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi persyaratan calon murid, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, kemudian jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil, ketentuan pendaftaran yang tidak dipungut biaya sama sekali. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan dan atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi kalau tahun kemarin memang di sistemnya itu kalau memang dinyatakan diterima langsung disampaikan atau juga di print out dan ini ya dipajang di sekolah masing-masing, di sekolah menengah atas atau di SMK masing-masing seperti itu. Terus berikutnya Bapak Ibu, nah ini adalah rencana jadwal pelaksanaan SPMB 2025. Yang pertama adalah entry, verifikasi, dan pembetulan nilai rapot. Bapak Ibu, sampai dengan akhir bulan ini, kami dari pihak sekolah masih cek-recek nilainya anak-anak terkait nilai mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi sistem penerimaan murid baru tahun ini masih hampir sama dengan tahun kemarin. Jadi untuk seluruh siswa akan kami input nilainya di aplikasi yang sudah disediakan dan nanti dari hasil entry tersebut akan kami cek Bapak Ibu. Dan insya Allah untuk cek receknya tanggal 19 sampai 24 Mei, masih bulan depan. Nah, kemudian dari apa yang sudah kami input, nanti Bapak Ibu bisa memverifikasi nilai rapot dengan mencocokkan apakah benar nilai yang sudah diunggah oleh sekolah itu sudah benar.
Kalau misalnya ada yang belum benar, jadi jenengan punya kesempatan untuk bisa menanyakan, loh nilainya anak saya di sini kok seperti itu, sedangkan saya kok ngitung sendiri hasilnya seperti ini. Nanti monggo bisa disampaikan kepada kami. Nah, ada pembetulan nilai rapot oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ini adalah proses pembetulan kami jika ditemukan mungkin karena kami kurang teliti atau mungkin ada hal yang tidak sesuai, itu kami revisi Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tanggal 2 sampai 13 Juni ini adalah pengambilan PIN oleh calon murid baru. Jadi Bapak Ibu yang sudah menentukan mau daftar kemana, ini dimulai tanggal 2 Juni. Kemudian verifikasi dan validasi dokumen oleh operator SMA atau SMK. Jadi setelah jenengan mendaftar akan diverifikasi oleh SMA atau SMK tempat tujuan Ananda nanti mendaftar. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada kegiatan latihan pendaftaran. Jadi ini biasanya uji coba apakah aplikasi sudah bisa dilaksanakan dengan baik atau belum. Kalau misalnya belum, berarti nanti akan ada beberapa perbaikan. Nah, latihan pendaftaran ini tanggal 9 sampai 11 Juni dan verifikasi dan hasil validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran khusus SMK konsentrasi keahlian tertentu ini tanggal 2 sampai 14 Juni. Nah, Bapak Ibu, ini untuk SPMB tahap 1 jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, jalur prestasi hasil lomba SMA SMK itu ikut tahap 1. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya mengikuti jalur prestasi hasil lomba, ini monggo bisa ikut yang SPMB tahap 1. Ini khusus SMA. Di pendaftarannya tanggal 16 sampai 17 Juni, kemudian penutupannya 17 Juni, verifikasi 17 sampai 19 Juni dan pengumuman 20 Juni. Jadi pengumuman ini bisa diakses langsung melalui aplikasi tempat Bapak Ibu mendaftar. Kemudian cetak bukti penerimaan calon murid baru 20 Juni dan daftar ulang 20 sampai 21 Juni 2025. Ini untuk tahap 1 khusus jalur afirmasi, mutasi orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Kemudian untuk tahap 2, ini khusus jalur nilai prestasi akademik siswa SMA. Jadi khusus Ananda yang mau masuk untuk jalur prestasi rapot, lewat rapot ya, itu pendaftarannya 22 sampai 23 Juni, penutupannya 23 Juni, pengumumannya 24 Juni, cetak buktinya 24 Juni, dan daftar ulangnya 24 sampai 25 Juni. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tahap 3, ini bagi Ananda yang ingin mendaftar melalui jalur domisili atau zonasi untuk jenjang SMA atau SMK. Ini bareng ya, SMA sama SMK, yaitu pendaftarannya mulai 26 sampai 27 Juni, penutupannya 27 Juni, pengumumannya 28 Juni, cetak bukti 28 Juni, daftar ulang 28 Juni, dan 30 Juni, pengumuman pemenuhan kuota 1 Juli, daftar ulang pemenuhan kuota 1 Juli. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk tahap 4, ini tahap yang terakhir, yaitu jalur nilai prestasi akademik SMK. Jadi, bagi yang mau mendaftar ke SMK, kemarin ada Mbak Alicia yang mau daftar ke SMK 4 rencananya, itu bisa dimulai pendaftaran tanggal 2 sampai 3 Juli, penutupannya 3 Juli, pengumumannya 4 Juli, cetak bukti penerimaan 4 Juli, dan daftar ulang di SMK tujuan 4 sampai dengan 5 Juli. Itu informasi penting yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Insya Allah tadi sudah saya sampaikan semuanya. Jadi ini adalah ringkasan dari tahap dan jalur pendaftaran SPMB tahun 2025. Tahap 1 itu online, tahap 2 juga online, tahap 3 online, tahap 4 juga online. Tahap 1 itu ada jalur afirmasi SMA SMK, jalur mutasi orang tua SMA SMK, jalur prestasi hasil lomba SMA SMK, tahap 2 jalur nilai prestasi akademik khusus SMA, tahap 3 jalur domisili khusus SMA dan SMK, dan jalur keempat, tahap keempat adalah jalur prestasi akademik khusus SMK. Itu sementara yang perlu saya sampaikan. Insya Allah yang lainnya ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Ini hanya penjelasan secara rinci, secara ini aja, secara visualisasi untuk informasi-informasi yang lainnya. Yang penting itu, dan satu lagi Bapak Ibu, ini ada golden ticket Bapak Ibu. Jadi khusus Ananda yang menjabat sebagai ketua OSIS ini punya kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan PPDB melalui jalur golden ticket. Jadi untuk tahun ini Mbak Azel bisa masuk, dan 2 tahun lalu ada siswa kami Bapak Ibu bisa masuk melalui
jalur ketua OSIS ini, Mas Noval, diterima di SMK Negeri 8. Jadi barangkali nanti rezekinya Mbak Azel. Kalau Mbak Azel berkenan masuk melalui Golden Ticket. Kemudian di tahun ini juga masih ada Golden Ticket jalur Hafiz Quran, Bapak Ibu. Namun setiap sekolah dibatasi, ya. Jadi kuotanya satu siswa itu di setiap satu SMA atau satu SMK negeri hanya menerima satu. Nah, kemudian dilengkapi oleh sertifikat Hafiz Quran. Skor Hafiz Quran juga dihitung berdasarkan jumlah juz yang dihafal. Nanti ada scoringnya, Bapak Ibu. Jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat. Jadi total skor semua prestasi yang diperoleh, jarak domisili, indeks satuan pendidikan asal, rata nilai rapot, dan usia yang lebih tua yang diutamakan. Nah, ini Bapak Ibu, sistematika penghitungan skor jalur prestasi hasil lomba. Jadi Bapak Ibu nanti yang mendaftarkan Ananda untuk jalur prestasi hasil lomba bisa memetakan lebih awal kira-kira berapa skornya Ananda. Ada memang lomba prestasi berjenjang individu. Ini juga ada skornya, gitu Bapak Ibu. Prestasi berjenjang bergu, ini nilainya juga lebih kecil. Prestasi tidak berjenjang, ini nilainya juga lebih kecil. Prestasi tidak berjenjang bergu juga lebih kecil. Ini ya, ini ada syaratnya. Delegasi satuan pendidikan yang dikirim di tingkat provinsi atau nasional atau internasional, skor dihitung dengan cara delegasi individu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya. Delegasi bergu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang bergu sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini untuk sistematika penghitungan skor Bapak Ibu, khusus ketua OSIS. Kemudian yang ini penghitungan skor khusus Hafiz Quran. Jadi jumlah juznya kalau hafal 1 sampai 6 juz itu skornya 4. Kemudian 12 sampai dengan 17 juz 16, 24 sampai dengan 29 juz 64. Jadi ada skor-skornya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk jalur-jalur prestasi akademik. Jadi ini untuk nilai prestasi akademik ini 25% SMA, SMK 65%. Ini diperoleh dari rata nilai rapot semester 1 sampai 6 dan indeks satuan pendidikan asal SMP derajat. Untuk indeks satuan pendidikan asal ini nanti yang menentukan dari Jawa Timur, nggih Bapak Ibu. Jadi nanti dari Jawa Timur akan ada ini di aplikasi nanti akan ada. Jadi SMP Insan Amanah nanti berapa indeksnya. Tahun lalu sekitar 84,82 kalau nggak salah. Ini nggih Bapak Ibu, ini nilai akhir untuk anak-anak yang masuk melalui jalur prestasi akademik. Jadi yang diperhitungkan adalah rata nilai rapot semester 1 sampai 5 bobotnya 60%, kemudian indeks satuan pendidikan asal bobotnya 40%. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa tidak semua mata pelajaran yang akan diambil nilainya yang akan dirata-rata, hanya 7 mata pelajaran ini saja Bapak Ibu, yaitu PAI, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Sedangkan yang 40% berasal dari indeks satuan pendidikan asal, itu berasal dari ini nggih, nilai rata-rata rapot seluruh siswa dari sekolah asal yang bersekolah di SMA Negeri SMK Negeri Jawa Timur. Jadi nanti di rata-rata Bapak Ibu nilai anak-anak kelas 9 di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian ketentuannya menggunakan aplikasi. Jadi ada aplikasinya sendiri untuk menghitung indeks satuan pendidikan asal. Kemudian nilai rapot menggunakan nilai kompetensi pengetahuan dan atau nilai akhir. Bagi SMP, sederajat yang tidak memiliki indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini Bapak Ibu, pemeringkatan berdasarkan urutan prioritas, ini nilai akhir, jarak domisili, indeks satuan pendidikan, rata nilai rapot. Jadi ini untuk menentukan nilainya anak-anak, pemeringkatannya anak-anak setelah diterima di SMA atau SMK negeri. Ini untuk jalur afirmasi nggih Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini juga jalur mutasi, ini hasil lomba, jalur domisili SMA, SMK, jalur prestasi akademik SMA. Tadi sudah saya sampaikan nggih, berdasarkan nilai akhir akademik. Kemudian prestasi akademik SMK juga hampir sama. Kemudian pemenuhan sisa kuota daya tampung. Ini dijelaskan juga bahwa untuk tahap 1 sisa kuota jalur mutasi dimasukkan ke dalam kuota jalur prestasi hasil lomba. Ini ketentuan untuk SMA atau SMA negeri penyelenggara SPMB Bapak Ibu. Ini juga sama. Nah, ini Bapak Ibu,
Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos, itu pengumuman jalur SPMB meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi hasil lomba, jalur nilai prestasi akademik diumumkan melalui aplikasi SPMB online. Calon murid yang lolos merupakan calon murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung satuan pendidikan dan tidak dapat daftar jalur di tahap selanjutnya. Calon murid yang tidak lolos terdiri dari calon murid yang tidak memenuhi persyaratan, calon murid yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung satuan pendidikan dapat mendaftar pada jalur tahap selanjutnya. Calon murid yang lolos di satuan pendidikan, pilihannya sesuai jalur yang dipilih. Kemudian calon murid yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan wajib melakukan proses daftar ulang. Seperti itu Bapak Ibu, insya Allah untuk daftar ulang tinggal cetak bukti, kemudian Bapak Ibu bisa menuju sekolah yang bersangkutan. Oke. Ini yang terakhir tentang sanksi Bapak Ibu. Yang pertama, calon murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana yang disyaratkan. Kemudian pihak orang yang memungut biaya SPMB, pihak atau orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu yang tidak berwenang, panitia SPMB dan pejabat dinas pendidikan yang untuk kepentingan pribadi atau golongan pelanggaran yang sejenis. Jenis dan bentuk sanksi akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang SPMB tahun 2025-2026. Semoga Ananda bisa diterima di sekolah sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, monggo kami akan menerima dengan senang hati. Insya Allah, jika bisa kami jawab, nanti akan kami sampaikan. Kalau memang ada beberapa informasi yang kami belum menerima, insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu di lain kesempatan. Itu saja dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas pemaparannya. Monggo untuk Ayah Bunda sampun dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, dan untuk pertanyaan juga bisa disampaikan melalui raise hand, nanti akan bisa open mic dan juga bisa menuliskan di kolom chat. Kemudian ini Bu Endah sampun ada yang bertanya di kolom chat. Untuk yang pertama dari orang tua dari Mas Alfa kelas 9B mau tanya, apakah diperlukan saat pendaftaran data yang dilegalisir? Nah, apakah akan langsung dijawab, Bu? Iya, Bu Ama. Bisa dengan suara saya, nggih, Bu? Nggih. Monggo, Bu. Sepengetahuan kami, kalau ada hal yang dilegalisir itu sepertinya kok tidak ada ya, Bu, kemarin itu untuk zonasi. Jadi nanti anak-anak yang khusus untuk ini saja, jalur golden ticket saja sepertinya, yang sama jalur lomba, jalur prestasi lomba yang kemarin perlu ada legalisir atau surat keterangan dari sekolah. Sedangkan yang jalur yang lain tidak ada. Seperti itu seingat saya. Terima kasih Bu Oke, Enda. sama-sama Bu Ama. Insya Allah sampun terjawab nggih orang tua dari Mas Alfa yang dilegalisasi adalah dokumen lomba atau keterangan pengurus ketua OSIS kalau rapotnya mboten. Kemudian di sini dari orang tua Mas Renal kelas 9B, mohon izin untuk PPT Bu Enda tentang SPMB, apakah nanti bisa di-share ke wali murid? Yes, siap Bu, insya Allah kami share. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari orang tua Mas Kakak kelas 9A terkait penerimaan jalur domisili, apa ada pemetaan rayonnya Bu di SMA Negeri Kota Malang? Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan dari ayahnya Mas Kakak, jadi sampai saat ini pemetaan rayon masih belum ada Bapak. Nanti kalau misalnya sudah turun, sudah mendekati pendaftaran, akan kami sampaikan. Sampai saat ini informasi masih terpusat dari Jawa Timur, sedangkan untuk pemetaan rayon sama aplikasi SPMB-nya juga belum ada.
Insya Allah nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Seperti itu ya Bu Ama. Nggih, terima kasih Bu Enda. Semoga sampun jelas nggih. Kemudian dari orang tua Mbak Radifa kelas 9B, saat pengambilan PIN apakah dilakukan secara mandiri atau bisa dibantu oleh sekolah? Oh, biasanya untuk pengambilan PIN langsung print out langsung Ibu. Jadi saat Ibu mendaftar melalui aplikasi, biasanya langsung bisa di print mandiri. Jadi tidak perlu bantuan sekolah. Seperti itu, nggih. Seperti tahun lalu juga dilakukan secara mandiri. Karena pendaftaran itu biasanya dilakukan secara mandiri, sekolah hanya mendampingi. Jadi nanti untuk selanjutnya print out, PIN itu dilakukan secara mandiri. Ngoten Bu Ama. Terima kasih Bu Enda. Ini dari orang tua Mas Renal. Matur nuwun Bu Enda. Nggih. Sama-sama, Ibu. Kemudian dari Mama Mas Zaki kelas 9B, mohon bertanya untuk pendaftaran SPMBK SMA Negeri apakah bisa mendaftar ke beberapa sekolah? Kemudian untuk indeks satuan pendidikan untuk penerima SMA ada standarnya berapa nggih? Kan Bu Enda. Baik, terima kasih. Ini mamanya Mas Zaki pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalnya rayon itu, pembagian rayon sudah turun Ibu, insya Allah kemarin itu berdasarkan aturan itu Ananda boleh memilih 3 sekolah. Jadi 3 sekolah itu ada beberapa aturannya. Boleh satu rayon, boleh perbatasan rayon, kalau nggak salah seperti itu. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut, G. Nah, namun jika tadi ada warning ya, kalau misalnya di tahap pertama Ananda itu diterima di sekolah A, tapi dia daftar lagi di tahap berikutnya di sekolah B itu yang tidak boleh. Jadi ketika Mas Zaki nanti daftar di tahap pertama, kemudian memilih 3 sekolah, di antara 3 sekolah itu Mas Zaki sudah diterima, ya sudah, itu Mas Zaki harus masuk di situ. Jadi tidak boleh ikut untuk mendaftar di tahap berikutnya. Namun jika ada anak sudah daftar di tahap pertama, jalur prestasi lomba misalnya, tidak diterima, dia bisa daftar di jalur prestasi rapot. Dia bisa daftar di jalur zonasi. Jadi seperti itu. Kalau dia tidak diterima di tahap berikutnya. Kalau sudah diterima di tahap berikutnya, dia tidak bisa lanjut di tahap selanjutnya. Gitu nggih. Karena ada 4 tahap ya untuk pendaftaran SPMB itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kemudian untuk berikutnya, indeks satuan pendidikan. Ini setiap sekolah tidak, maksudnya setiap SMA, SMK negeri itu tidak sama ya. Mungkin tergantung ini berdasarkan pengalaman kemarin itu berdasarkan kuotanya. Jadi setiap eh, indeks satuan pendidikan ini dimiliki oleh jenjang SMP. Jadi kayak SMP Insan Amanah ini berbeda nanti indeks prestasi sekolahnya dengan SMP BSS misalnya, dengan SMP Lab. Karena ditentukan oleh tadi nilai akreditasi, kemudian nilai rata-rata seluruh siswa, kemudian ada nilai-nilai apa gitu, sehingga tidak sama. Jadi untuk nilai indeks sekolah ini menentukan Ananda nanti semakin besar bobot 40%-nya tadi kan kalau misalnya dia masuk jalur prestasi rapot 60% dari nilai rapot yang 40% dari indeks sekolah. Insya Allah sekolah kita sudah akreditasi A Ibu. Jadi Bismillah sama seperti tahun kemarin termasuk jajaran tinggi lah untuk indeks ini anak-anak. Dan semoga nanti untuk tahun ini anak-anak banyak yang diterima melalui jalur prestasi akademik maupun jalur prestasi non-akademik. Itu Bu Ama sementara dari saya. Oke, terima kasih Bu Enda. Sama-sama. Sebelumnya ini ada yang raise hand, Oh, tapi nggih, monggo. sembari itu saya mohon izin share link presensi, monggo untuk saged diisi nggih ayah bunda sekalian yang sampun hadir. Baik, untuk orang tua dari Mas Afi kelas 9A yang sampun raise hand, monggo untuk open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kita mau menanyakan mengenai sistem pendaftarannya itu. Saya contohkan misalkan dari domisili itu untuk Apik rencananya mau daftar ke SMA 1 atau SMA 4. Dan sesuai domisili jarak ke rumah itu kurang lebih 12 kiloan lah. Gitu. Kalau misalkan kan kebetulan untuk SMA-nya itu dekat dengan tempat kerja kita. Maksud saya yang saya tanyakan itu untuk
pendaftarannya itu kita masuk ke zonasi yang domisili tadi atau ikut mutasi orang tua. Ngoten. Kalau misalkan kita minta surat tugas ke tempat kerja kita, itu apakah bisa? Ngoten. Terima kasih. Itu aja. Baik, Bapak. Untuk kasus seperti ini baru kami temukan tahun ini, nggih, Bapak. Oke. Nggih, sepemahaman saya memang diperlukan surat tugas dari atasan atau surat apa ya istilahnya surat keterangan bahwa Bapak Oke. bertugas di kantor yang memang berdekatan dengan sekolah Ananda. Nanti untuk proses-proses selanjutnya coba saya tanyakan ke pengawas dulu, nggih. Seperti apa prosedurnya? Apakah di dalam aplikasi itu memang ada untuk jalur-jalur seperti itu? Karena tadi di apa itu di PPT-nya juga di slide-nya juga dijelaskan kok Pak boleh untuk jalur mutasi itu dengan kasus seperti Bapak tadi. Jadi memang sekolah Ananda itu berdekatan dengan ini kantor orang Tempat tua. kerja. Nggih, tempat kerja orang tua. Berarti niku bisa ikut ke yang mutasi nggih, Bu nggih? Nggih, Pak. Itu ikut yang mutasi tahap 1 nggih, Pak, kalau nggak salah itu tadi. Nggih. Ya. Nanti akan kami kawal, Pak, untuk Mas Afik jika Bapak berkenan untuk mengikuti jalur di jalur mutasi, nanti akan kami Nggih. sampaikan tahap-tahapannya, prosedurnya seperti apa. Seperti itu nggih, Pak. Sementara saya bisa Nggih, menjawab siap, seperti itu. Bu. Nggih, matur Nggih. nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Mas Afid dan Bu Enda atas jawabannya. Mungkin ada lagi Ayah Bunda yang hendak bertanya. Saya tambahan satu lagi nggih, Bu, Oh, informasi. nggih. Ayah Bunda, insya Allah setelah ini kami akan share Google Form. Kami akan memetakan Ananda nanti akan daftar ke SMA atau SMK negeri mana dan melalui jalur apa, supaya kami nanti bisa mendampingi secara intens untuk tahapan-tahapan pendaftaran. Mungkin dari jenengan banyak yang bingung karena ini pengalaman pertama. Insya Allah ini juga dirasakan oleh orang tua siswa tahun kemarin, Bapak Ibu, dan insya Allah Alhamdulillah kami mengawal penuh dan berjalan dengan lancar. Jadi tahun ini juga sama. Jadi nanti mohon bisa mengisi Google Form tersebut. Insya Allah Google Form tersebut akan kami isi rencana Ananda ini mau daftar kemana, mau pakai jalur apa. Sekaligus kami akan cek-recek kesiapan-kesiapan Ananda mulai dari mungkin kalau mau daftar lewat jalur lomba, nanti kami cek lombanya ini kira-kira skornya berapa ya, nanti bisa masuk enggak ya. Jadi akan kami bantu seperti itu. Termasuk yang prestasi akademik juga nanti akan kami kawal. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu nanti untuk bisa mengisi Google Form tersebut. Nggih. Sementara itu Bu Ama. Nggih. Nggih. Terima kasih Bu Enda atas keterangan tambahannya. Untuk Ayah Bunda sekali lagi dipersilakan ada kesempatan untuk bertanya langsung, monggo untuk mengajukan pertanyaan. Bisa melalui kolom chat maupun raise hand, kemudian bisa open mic. Apakah sampun? Sepertinya sudah Bu Ama. Sepertinya sudah nggih Bu. Ya, Baik. Bunda juga akan melanjutkan ini apa aktivitasnya. Nggih, Terima kasih. siap. Nggih. Nggih. Apabila nanti muncul pertanyaan saged dikomunikasikan melalui personal WA untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ngaten nggih. Baiklah Ayah Bunda sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kami sampaikan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mengajukan pertanyaan atas penjelasan dari Bu Enda juga, atas pemaparannya juga. Maka untuk kegiatan hari ini kita akhiri cukup sampai di sini terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, monggo untuk open video terlebih dahulu, kita foto bersama dulu, nggih. Ampun. Baik, ini ada 2 slide, jadi 2 kali, nggih. Baik, saya pandu untuk fotonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide kedua, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak.
Baik, Ayah Bunda, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah tertera di chat. Akhirnya saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan Ayah Bunda sekalian. Setelah ini selamat beraktivitas kembali. Apabila ada pertanyaan, monggo segera disampaikan. Nanti akan kami kirimkan untuk link record dari Zoom kali ini dan juga PPT yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Enda. Semoga proses ujian kegiatan akhir hingga PPDB Ananda nantinya senantiasa dilancarkan, ya. Amin. Mohon maaf atas kekurangan kegiatan hari ini. Saya Bu Ama selaku pembawa acara kali ini juga mohon maaf apabila ada kekurangan yang terjadi. Sekali lagi terima kasih. Hatur nuhun sangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu wabarakatuh. Enda, Bu Ama. Sehat Selanjutnya, selalu. secara Sehat prosedur selalu, Ayah pelaksanaan Bunda. nanti yang lulus di Izin deh. Agustus Saya izin akhiri, karting ini ya. nanti akan menunjukkan kemampuannya Izin lift ya, Bu.